datang di gereja anak GKRI Hope. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Anak gereja, anak saya saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Markas iblis dihancurkan, panci Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak gereja, anak saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak gereja, anak saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Teman-teman, kita sudah selesai memuji Tuhan. Mari kita duduk dan menyembah Tuhan. Mari kita nyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan
Adik-adik, sebelum memberi, kita dengarkan dulu firman Tuhan yang satu ini. Kakak bacakan ya, dari Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kak Purnama ulangin lagi ya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Adik-adik, firman Tuhan ini adalah doa orang Israel yang mereka ucapkan setiap hari, 2 kali sehari, pagi dan malam melalui pujian. Kakak ulangin lagi ya. Firman Tuhan ini adalah doa orang Israel yang mereka ucapkan setiap hari, pagi dan malam, melalui pujian penyembahan yang mereka ucapkan setiap pagi dan malam. Itu tanpa terlewatkan. Nah, seperti ini adik-adik, pujian penyembahan melalui firman Tuhan ini yang mereka ucapkan. Di sini ada bahasa Indonesianya, di sini ada juga bahasa Ibraninya. Adik-adik, kita dengarkan ya. Selamat menyaksikan. Mau terus mengalami Tuhan. Amin. Dan akhirnya ya Kak Ros menciptakan beberapa lagu. Dan salah satunya kita nyanyikan saudara supaya kita akan bawa pulang, jadikan ini gaya hidup saudara. Kita sudah nyanyikan di awal, kita ulangi ya lagu ini bersama-sama sebagai ekspresi hati kita menyembah Dia, satu-satunya Allah yang esa. Shema Israel.
adalah orang Israel secara rohani. Berarti adik-adik mengakui Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti adik-adik juga mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Nah, bagaimana adik-adik mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan? Yaitu melalui pemberian adik-adik, yaitu melalui persembahan adik-adik yang adik-adik berikan. Itu suatu bukti kalau adik-adik mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Ya adik-adik bisa memberi melalui OPPO, melalui barcode BCA, melalui barcode Mandiri. Nah, adik-adik sebelum adik-adik memberi persembahan, mari kita berdoa dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa atas firman-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkau itu Esa. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita. Berkatilah Tuhan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita adik-adik katakan amin. Ya, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, luar biasa, kami yakin hari ini semuanya udah siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, sebelumnya siapa yang diberkati dengan pujian penyembahan hari ini? Saya yakin juga, kami juga percaya semuanya pasti sangat diberkati. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sangat bersyukur kami bisa beribadah, walaupun masih secara online Tuhan. Tuhan pimpin kami, sehingga kami bisa mengerti untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan amin. Adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar satu firman Tuhan dari 1 Korintus yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Tentang apa sih Kak Mevi? Tentang yang namanya hikmat. Wah, hikmat ya, bukan nikmat loh. Nikmat itu makanannya pasti enak. Tapi kalau hikmat, nah kita akan belajar. Yang pasti hikmat itu bukan sebuah makanan, mungkin itu bukan sebuah minuman, tapi kita akan belajar sama-sama apa itu hikmat. Dan apa yang dikatakan dalam 1 Korintus yang pertama, ayat yang ke-18 sampai 23, bahwa tentang hikmatnya Tuhan dan hikmat manusia. Tapi kita belajar yang pertama dulu, apa itu hikmat? Hikmat adalah, dengarkan baik-baik ya, tentang apa kata itu hikmat. Hikmat itu adalah pola pikir yang sesuai dengan pola pikirnya Tuhan. Yaitu, pola pikir apa sih Kak Mevi? Ini pikiran kita. Yang ada di mana? Di kepala kita. Yang ada di dalam pikiran kepala kita, itu apa? Otak kita. Nah, jadi semuanya nih yang kita pikirkan, kata firman Tuhan, pada saat kita tahu kita dipenuhi sama hikmat, itu seturut dan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Nah, kemudian hikmat itu berasal dari mana, kata firman Tuhan. Nah, hikmat itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang kasih hikmat buat setiap kita, sehingga kita bisa berpikir dengan baik dan benar. Sehingga kita bisa berpikir yang mana yang baik, mana yang jahat. Sehingga kita bisa berpikir sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan. Dan kemudian dalam Mazmur 111 ayat 10a dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi adik-adik, kita belajar untuk takut sama Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah permulaan hikmat. Dan dalam Amsal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi adik-adik, setiap kita, kami yakin adalah orang-orang yang pintar. Yuk, kita belajar untuk takut sama Tuhan. Karena Tuhan yang kasih pengetahuan, Tuhan yang kasih yang namanya kepintaran, Tuhan yang kasih yang namanya pikiran buat setiap kita, sehingga seturut dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kemudian, hikmat itu buat apa? Wah, kakak, memang ada gunanya hikmat. Ada adik-adik. Hikmat itu untuk dapat memiliki
pandangan yang benar tentang terhadap Tuhan agar kita hidup seturut kehendaknya Tuhan. Wow, luar biasa ya. Jadi supaya adik-adik mengerti maunya Tuhan apa, adik-adik supaya mengerti rencana Tuhan apa, sehingga adik-adik mengerti kenapa ya ini bisa terjadi sama hidup saya. Nah, makanya kita butuh hikmat dari Tuhan. Dan dikatakan kita punya cara pandang. Nih, seperti kami nih, pakai kacamata. Kalau Kak Mevi buka kacamatanya, wah Kak Mevi mungkin bisa melihat yang dekat, tapi yang jauh Kak Mevi nggak bisa. Makanya Kak Mevi butuh kacamata supaya melihatnya lebih jelas. Sama dengan kita adik-adik, kita juga butuh yang namanya hikmat Tuhan untuk bisa ada dalam pikiran kita, dalam kepala kita, dalam hidup kita, supaya kita bisa melihat seperti yang Tuhan mau. Seperti sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nah, 2 Timotius 2 ayat yang ke-7 dikatakan, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi kalau cari sesuatu yang susah-susah, jangan cuma carinya di tempat yang lain, tapi carinya kemana? Ke Tuhan. Ngapain kami berdoa? Minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya dong supaya saya mengerti, beri saya hikmat. Amin. Yang mau katakan amin. Nah, kenapa? Karena Tuhan yang akan memberi. Wah, memberi artinya kalau adik-adik berseru, adik-adik bertanya, adik-adik berdoa, Tuhan pasti kasih. Nah, kemudian lalu apa ya Kak pentingnya hikmat? Nah, hikmat itu, yuk kita sama-sama kita akan perhatikan dulu nih sebuah video. Nah, bagaimana caranya Tuhan dan caranya manusia. Terkadang ada orang yang lebih banyak cuman melakukan karena kehendaknya sendiri, karena dia berpikir bahwa dia pintar tanpa ada hikmatnya Tuhan. Tapi ada yang mungkin terkadang dia berdoa dulu dan minta hikmatnya Tuhan. Nah, kita akan lihat nih dari video ini, di manakah posisi orang tersebut? Pakai caranya manusia atau pakai caranya Tuhan? Pakai hikmatnya manusia atau pakai hikmatnya Tuhan? Perhatikan baik-baik ya videonya ya. Silakan. Nah, adik-adik sudah lihat ya bagaimana tadi seorang pria yang seharusnya dia sedikit ngomel, kenapa airnya habis Tuhan gitu ya. Kemudian dia pakai caranya dia pakai cara hikmat manusianya.
Dia pikir dia akan mendapatkan air ketika dia bekerja keras, betulin keran airnya, lalu dia akan dapat air. Padahal Tuhan udah kasih petunjuknya, ini loh jalannya, ini loh caranya, tapi dia nggak mau ngikutin. Malah cuma dikasih, dia dapatnya cuma setetes. Dia pikir dia sudah puas, gitu ya. Padahal itu di padang gurun. Waduh, siapa yang di sini kalau udah panas di padang gurun pasti pikirannya pengen minum terus. Benar, sama Kak Mimi juga pasti gitu. Tapi orang ini berpikir ketika dia sudah melakukan caranya, dia udah bikin pipa airnya, keran airnya walaupun cuma setetes, dan dia pikir, oke, saya sudah puas. Wah, padahal Tuhan, dengan caranya Tuhan, dengan hikmatnya Tuhan, memberikan yang lebih banyak airnya. Bener nggak? Bener ya? Dia kasih tahu sebenarnya caranya ke sana, tapi orang ini ngotot. Ini cara saya. Dan akhirnya dia cuman minum sedikit, cuma setetes. Kalau dia ikutin caranya Tuhan, dia ikut hikmatnya Tuhan, dia akan dapatkan kelegaan, kepuasan yang lebih banyak. Nah, itu makanya adik-adik, kita sebagai anak-anaknya Tuhan harus mengetahui bahwa hikmat itu penting. Kenapa sih hikmat itu penting, Kak Mevi? Kenapa itu harus ada dalam hidup kita? Seperti yang tadi kita lihat dalam video, supaya apa? Alasan kenapa hikmat itu penting. Perhatikan baik-baik ya. Kak Mevi hari ini ada 4 alasan. Yang pertama, untuk mengenal Tuhan. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan, kita butuh hikmat Tuhan. Tuhan itu besar, adik-adik. Dia itu tidak bisa terselami dengan hanya kita pakai otak kita yang kecil. Wah, kenapa? Karena Tuhan yang pencipta otak, Tuhan yang mencipta hidup kita. Jadi kita perlu hikmat dari Tuhan untuk bisa mengenal Tuhan. Bukan yang mungkin sesuai dengan caranya Tuhan supaya kita bisa mengerti. Kedua, melindungi dari yang jahat. Seperti yang tadi dikerjakan sama video yang tadi ya. Lucu sekali ya. Padahal Tuhan sudah lindungi nih. Ayo ikuti cara saya. Tapi orang itu tetap tidak mau. Gitu ya. Dia tetap mengikuti cara manusianya. Wah, itu makanya kita perlu namanya hikmat. Yang ketiga, untuk dapat berkat. Wah, dari video yang tadi, apakah orangnya dapat berkat? Dapat sih Kak, sedikit sekali, betul ya? Tapi kalau dia ikutin caranya Tuhan, wah, dia dapat kelegaan, dia dapat kepuasan akan kehausannya lebih besar. Itu kenapa? Karena dia pakai hikmatnya Tuhan. Makanya adik-adik, kita butuh hikmat dari Tuhan. Yang keempat, agar dikasihi Tuhan dan manusia. Siapa yang di sini pengen dikasihi sama Tuhan dan manusia? Angkat tangan. Wah, hebat. Semuanya pasti kepengen ya. Sama dengan seperti yang kita dalam hidup kita. Kita butuh hikmat supaya kita dikasihi sama Tuhan. Seperti tadi dibilang, hikmat itu penting supaya kita seturut kehendaknya Tuhan. Yang baik dan yang benar yang kita lakukan agar dikasihi Tuhan dan manusia. Terlebih penting dikasihi Tuhan dan manusia. Jadi kami mau mengatakan kepada setiap kita di tempat ini, itu salah satu alasan kenapa hikmat penting. Untuk mengenal Tuhan, untuk melindungi dari yang jahat, untuk mendapat berkat, dan kemudian agar dikasihi Tuhan dan manusia. Dan bagaimana sih Kak cara mendapatkannya? Kita udah tahu apa itu artinya hikmat. Kita udah tahu bagaimana hikmat itu penting. Kita udah tahu hikmat itu untuk apa. Tapi sekarang cara dapat hikmat tuh bagaimana Kakak Mevi? Saya pengen tahu supaya saya dikasihi Tuhan dan dikasihi manusia, supaya saya dapat berkat lebih banyak, dan supaya saya dilindungi dari yang jahat, dan supaya lebih mengenal Tuhan. Itu yang paling penting. Wah, caranya cuma satu adik-adik, yaitu apa? Meminta, berdoa, minta Tuhan Yesus, tolong penuhi hidup saya dengan hikmat-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Jadi, mulai minta sama Tuhan, jangan ragu, jangan takut. Kenapa? Karena dalam Yakobus yang 1 pertama ayat yang kelima dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Tuhan,
yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, adik-adik. Wow, adik-adik dikasih free, adik-adik dikasih kemurahan untuk bisa mendapatkan hikmat itu, dan dengan tidak membangkit-bangkit. Berarti Tuhan nggak pernah ini yang namanya, wah, kamu sih nggak dengerin kata-kata saya, kamu sih nggak ngikutin apa kata saya. Enggak, Tuhan nggak ngikut-ungkit-ungkit seperti itu. Tapi dibilang, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi Tuhan kasihnya dengan murah hati, dengan sukacita. Kenapa? Gitu ya. Karena kita ini manusia ciptaannya Tuhan. Yang pasti kita butuh supaya kita bisa seturut dan kehendak dengan Tuhan. Nah, seperti dalam cerita di Alkitab, bagaimana Salomo, seorang raja yang luar biasa, anak dari siapa? Raja Daud. Betul. Dia meminta kepada Tuhan sebuah hadiah. Hadiahnya bukan kekayaan, bukan kekuasaan, bukan yang namanya tahta, bukan yang namanya kebesaran dunia ini, bukan. Dia cuma minta satu. Tuhan, berikan aku hikmat untuk membedakan mana yang baik dan yang benar, mana yang salah dan yang tidak baik. Betul ya? Mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan yang tidak baik. Itu yang Salomo minta. Yuk kita lihat ya sama-sama ya videonya. Mari, silakan. Komik Alkitab Anak. Raja Salomo dan Dua Ibu. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16-28. Salomo adalah anak Raja Daud. Salomo meminta kepada Tuhan yaitu hikmat membedakan baik dan jahat. Pada suatu hari, datanglah dua orang ibu ke istana Raja Salomo. Mereka memperebutkan satu bayi. Ibu A dan Ibu B baru saja sama-sama melahirkan bayi. Tetapi salah satu bayi mereka ada yang meninggal. Ibu A berkata bahwa bayi dari Ibu B telah mati karena Ibu B telah menidurinya. Ibu A bercerita Ibu B menukar bayinya ketika tidur, ketika bangun dan melihat itu bukan bayinya. Ibu B berkata, "Tidak. Anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Ibu A berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Ibu A dan Ibu B tetap bertengkar di hadapan Raja Salomo. Raja Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang, bagilah tubuh bayi yang hidup itu menjadi dua." Raja Salomo berkata, "Lalu berikanlah setengah kepada Ibu A dan setengah lagi kepada Ibu B." Ibu A berkata, "Ya tuanku, berikanlah bayi itu kepadanya, jangan sekali-sekali membunuh dia." Ibu B berkata, "Lebih baik biar bayinya mati saja, supaya jangan untukku ataupun untukmu." Akhirnya Raja Salomo tahu bahwa Ibu A adalah ibu yang asli karena punya belas kasihan ke bayinya.
Raja Salomo memberikan bayinya kepada ibu Raja Salomo mempunyai hikmat dari Tuhan. Firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal pasal 1 ayat 7. Nah, sudah lihat ya ceritanya bagaimana Salomo meminta kepada Tuhan untuk sebuah kasus yang dia hadapin. Gitu ya. Pada saat kalau dia tidak punya hikmat dari Tuhan, mungkin dia tidak bisa menyelesaikan kasusnya, permasalahannya. Mungkin dia akan memberikan keputusan yang salah. Wah, tapi karena dia sudah meminta kepada Tuhan hikmat, akhirnya dia memberikan keputusan yang benar. Hebat ya, luar biasa Tuhan kita. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, hari ini terus sama-sama belajar bagaimana kita sebagai seorang anak-anak Tuhan harus meminta hikmat kepada Tuhan, bukan hanya satu hari, tapi setiap hari. Katakan setiap hari. Ya, setiap hari kita minta. Supaya hidup kita ini sekehendak dengan apa kata Tuhan. Bukan maunya kita, bukan keinginan kita yang jadi, tapi keinginannya siapa yang jadi? Keinginannya Tuhan. Adik-adik mau? Yuk, sekarang kalau adik-adik mau, tutup matanya, sekarang taruh tangannya di dadanya. Dan bilang kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saat ini saya buka hati. Dan saya berdoa, Tuhan, berikan saya hikmat-Mu dalam semua hal yang saya lakukan dalam hidup ini. Sehingga jalan saya benar. Sehingga jalan saya tidak tersandung. Sehingga jalan saya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, tolong bantu saya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan amin. Amin adik-adik, terima kasih. Wow, luar biasa kalian semua sudah mengambil keputusan untuk mau tiap hari bilang, Tuhan, saya butuh hikmatnya Tuhan. Saya butuh supaya saya bisa melihat seperti Tuhan melihat. Benar ya? Dan kami juga mengingatkan sama adik-adik, kita punya yang namanya ayat hafalan sekarang. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur yang ke-111, ayat 10a. Ikutin ya gerakannya seperti kami lakukan. Mazmur ke-111, oke, ayat 10a. Oke, kami ulangnya sekali lagi. Mazmur 111 ayat 10a. Sudah? Nah, permulaan hikmat adalah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ulangi ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Wah, luar biasa. Terima kasih sudah ngikutin loh. Ulangi lagi yuk sama-sama ya. Mazmur 111 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Wah, adik-adik, jadi kita harus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan akan terus bukain pengetahuan demi pengetahuan, hikmat demi hikmat. Apa yang harus kita kerjakan? Adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan pada hari ini. Terima kasih juga sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Dan kami juga memberitahu kepada setiap adik-adik, yuk sama-sama kita menjadi bukan hanya pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Adik-adik, tetap sehat selalu, tetap bersukacita selalu, dan jangan lupa berdoa selalu sama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.